Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum makan daging sapi yang disembelih oleh pencuri, yang meninggalkan sebagian dagingnya karena tak habis dibawa kabur? Pertama, hukum sembelihan si pencuri tak jelas. Apakah pencuri itu Islam atau tak Islam? Dari mana kita tahu pencurinya itu Islam? Tak tahu kita pencurinya itu Islam atau tak Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dapat dipastikan pencurinya itu Islam, maka pencuri itu fasik. Karena orang mencuri melakukan perbuatan yang terlarang, berarti dia fasik. Sembelihan orang fasik halal. Tapi kalau yang pertama tadi tak jelas, maka balik kepada hukum. Kalau di suatu kampung ada dapat kambing mati, kalau di kampung itu ternyata mayoritas muslim, halal. Kalau sama jumlah penduduknya 50-50, di beberapa kabupaten di Indonesia yang penduduknya 50-50, maka haram. Karena belum dapat dipastikan orang Islam. Hukum pertama, andai tak dapat dipastikan, dan di situ mayoritas penduduknya non-muslim atau 50-50, maka haram. Yang kedua, andai mayoritas penduduknya muslim, besar kemungkinan pencurinya itu muslim, disembelihnya situ, maka hukum sembelihan fasik. 3. Daging kambing itu punya siapa? Kecuali saya punya kandang. Besok pagi saya tengok leher kambing itu tersembelih, tapi dari perut ke belakang udah diambilnya. Kambingnya punya saya, disembelih oleh pencuri yang mayoritas, atau ditulisnya di situ tinggal, mohon maaf Pak, saya Islam. Yang menyembelih Islam. Kambing itu memang punya kita, maka memakan sembelihan fasik. Hukum daging itu halal. Tapi kalau tak jelas siapa yang menyembelih, entah Islam entah tidak, ditambah lagi di situ mayoritas penduduknya non-muslim atau 50-50, ditambah lagi pula bahwa kambing itu bukan punya dia, kambing punya orang, jumpa di jalan. Banyak juga kadang jamaah ini menjebak-jebak kita. Napas dia terengah-engah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kambing yang ditabrak mobil Pak Ustaz? Masih hidup atau ini? Masih hidup Pak Ustaz. Cepat sembelih. Udah disembelih, baru mati handphone, baru kita pikir, kambing siapa? Kadang kita terbawa juga jamaah. Maksudnya kita tanya dulu, kambing siapa? Kambing dia di depan rumah ditabrak truk, jatuh, langsung sembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berkelahi dulu sama supir truk. Ini selamatkan. Udah ini baru ke supir truk tuh. Kau ganti tidak? Tapi kalau kambing orang, Pak Sueli sudah bisa simpulkan itu. Banyak tadi, ulang-ulang balik. 2. Ibu Melati Dewi. Ustadz, apakah berdosa menyarankan orang tua pisah karena ayah KDRT dan tak bisa dinasehati? Banyak ibu-ibu yang dia psikologisnya terganggu. Jadi dipijak, ditunjang, ditinju, dipukul sama lakinya, dia tak melawan. Jadi kita kalau masuk ke dalam satu ruangan, yang sadar bahwa di ruang itu ada gas bocor, itu orang yang datang dari luar. Orang yang di dalam ini nggak sadar. Sama seperti orang mau memasak kodok, masak katak. Itu kalau dipanaskan air mendidih, masukkan katak, nggak bisa, melompat dia. Caranya gimana? Masukkan air dingin, masukkan kodok, hidupkan dari bawah. Sampai mendidih dia tak akan keluar. Karena dia tak tahu bahwa air itu mulai panas. Begitu cara masak sup kodok. Yang tahu bahwa itu terjadi suatu kesalahan adalah orang luar. Asal bapak ini mabuk, ditinjunya bini. Asal dia mau beli narkoba, tanya bininya. Hasil jualan jamu, hasil jualan di pasar, mana duit? Akhirnya ibu ini karena tiap hari begitu, tak bisa lagi dia melawan. Dia pikirnya, yang penting nunggu mati aja lah. Maka anak-anaknya ini mesti menyelamatkan ibu.
Kalau ada LSM pembela perempuan, ini perempuan ini mesti dibela. Dilaporkan dia ke polisi karena sudah terjadi KDRT. Dibawakan dia ke pengadilan karena perempuan punya hak untuk menggugat si Fir'aun ini. Nah, jadi kalian anak-anak yang sudah mengaji, yang mengerti hukum, nah, kasih tahu dia, bapaknya macam-macam pak, nanti kuselkan bapak ke dalam. Tapi sebetulnya yang bertindak itu bukan anaknya. Yang bertindak itu adalah wali si ibu. Ibu ini punya wali. Ada ayah ibu, udah meninggal Pak Ustaz. Datuk ibu, sedang ayahku aja udah mati apalagi datukku. Paman ibu, tak ada Pak Ustaz. Aku sebatang kara, dulu nikah sama dia. Aku dari panti asuhan, nikah. Dia yang kuharap melindungi aku. Anak ada anak itu diajak bercerita supaya kuat semangat. Tapi kadang orang-orang ini banyak sudah dia terpuruk, ditepurukkan lagi. Dia bercerita tentang ini Pak Ustaz, biru, mata saya merah, ini merahnya di tumbuk laki saya, biru. Sabar ya bu, surga ibu di bawah tapak kaki dia. Pembodohan luar biasa. Apa pula surga di bawah tapak kaki setan? Oleh sebab itu lapor ke wali. Kalau tak ada wali, langsung aja ke Polres. Ini kekerasan. Selanjutnya M. Soleh. Ustadz, bagaimana hukum menyembelih ayam dengan jumlah banyak? Kakinya diikat sampai 8 ekor. Kaki ayam itu diikat 8 ekor. Lalu disembelih cepat-cepat. Kalau mau nyembelih banyak-banyak itu digantung dia. Gantung buat berjalan. Macam eskalator. Nah, cus. Tapi setelah itu dilepas supaya dia matinya jangan terikat. Ayam segala macam mati terikat. Sekarang banyak ayam ini mati bukan karena disembelih. Memang dia disembelih, tapi matinya karena tertimpa. Cobalah di pasar tuh jam 4, jam 5 pagi. Potong, masuk, potong, masuk, potong, masuk, potong, masuk. Yang atas tuh yang mati asli sembelih. Yang di bawah tuh mati tertimpa. Makanya dagingnya kadang biru-biru. Kenapa? Tak keluar darah semua. Tak sempat keluar, bertimpa-timpa. Kasihan. Di sebagian tempat pula ayam tuh dipotong, langsung masukkan ke dalam mesin yang udah berputar. Tuh, matinya karena itu. Bukan karena disembelih. Makanya mesti ada pengawasan rumah potong ayam. Juleha, juru sembelih hewan dengan cara Islami. Dulu saya kuliah di University Kebangsaan Malaysia (UKM). Satu kelas sama Ustadz Hamzah, tamat Madinah. Ustadz Hamzah dari mana? Dari Singapura, orang Singapura. Apa kerja Ustadz di sana? Pengawas potong ayam. Lama saya temenung. Di Singapura ada pengawas potong ayam. Kita di Pekanbaru ini ada tak? Tak. Pernah dulu Ustaz Samsudin Muir pergi masuk ke pasar utusan MUI mau mengawasi. Kami dari Majelis Ulama Indonesia mau mengawasi pemotongan ayam. Ustaz diawasi kami. Tahu kami potong ini dah. Marah udah. Untung tak dipotongnya Ustaz. Parah tempat kita. Mestinya ada pelatihan potong. Jadi salah satu sebab kenapa ibadah kita tak berkah, karena potongnya tidak syar'i. Nah, jadi Pak M. Soleh, masalah kakinya diikat banyak-banyak tadi, tak apa-apa, karena kalau satu ekor kan bisa malah kalau di kampung motong ayam itu 2 orang, satu tukang pegang, satu tukang potong. Nah, ini sekarang banyak diikat, tapi setelah dipotong itu dilepas. Masukkan ke karung, lepaskan. Supaya jangan dia matinya karena tertimpa, mati karena terikat, mati karena tertanduk, mati karena terjepit. Wal munkhaniqatu tercekik, wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu. Nah, itu haram. Binatang tertanduk, binatang tercekik, binatang terjepit di celah pokok kayu, haram. Hati-hati masalah sembelihan. Pekerjaan ini jangan sampai orang makan haram gara-gara kita. Udahlah untungnya tak seberapa di dunia, lama pula hisapnya di akhirat. Ibu Yulia, Ustadz apa hukumnya? Oh masih belum tadi.
Kakinya diikat sampai 8 ekor, lalu disembelih cepat-cepat. Belum mati ayamnya dimasukkan ke air panas. Itu yang kuceritakan tadi. Matinya bukan karena mati. Dia telah dipotong, biarkan dia mati. Sudah mati. Mati menurut urf, menurut kita nengok mati. Tak perlu bawa dokter hewan periksa satu-satu. Tak perlu. Jangan masukkan ke air panas. Masukkan ke air panas, ya Allah, menyiksa binatang. Ibu Yulia, Ustadz, apa hukumnya kalau kita menjadi perantara atas barang sitaan yang dilelang bank dan kita mendapat fee? Ada dalam kitab fikih itu namanya bab simsar. Simsar itu perantara, makelar. Cari di dalam kitab bab fikih simsar sama asir. Bab makelar, perantara. Kalau dia terbuka, tak ada unsur tipu, jelas antara penjual. Ini penjual ini orang-orang kaya, tinggalnya di hotel mewah, di istana. Sementara pembeli jauh, informasi sulit. Siapa yang menjadi penghubung? Makelar. Maka ada jasa di situ, ada jual beli, ada jasa. Tapi harus amanah. Jangan dia menjual di dalam jualan. Kalau bahasa kitanya galeh dalam galeh. Itu tak bisa dibenarkan. Ada transparansi, tak boleh ada unsur tipu, tak boleh menganiaya orang. Kebanyakan sekarang orang jadi perantara, tak tahu pembeli itu harga aslinya. Tak tahu pembeli. Itu bisa jatuh dalam haram. Terakhir Ibu Gina, Ustadz, apa hukum makan ayam? Tak boleh saya sebut nama produk, nanti saya dituntut. Apa hukum makan ayam? Karena kita ragu apakah menyembelihnya dengan nama Allah atau tidak dengan nama Allah. Ibu, dimanapun produk di Provinsi Riau, tidak boleh membuka usaha kalau tidak ada label halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang mengeluarkan label halal bukan MUI kota, bukan MUI kota yang di belakang Masjid Ar-Rahman. Yang mengeluarkan label halal adalah MUI provinsi. Jangankan ayam, Bu, kacang pukul bagan itu ada label MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi hati-hati juga, banyak juga dibungkus-bungkus tuh lihat ada stempelnya bulat. Di bawah tuh ada di bawah nomor registrasi. Kalau tak ada nomor registrasi, bodong. Banyak produk-produk yang masuk ke kita, dibawa dari luar negeri, tak ada label halal. Entah dari kulit babi, permen karet dari kondom bekas. Gimana mengunyahnya itu? Oleh sebab itu maka, kalau ibu bapak sudah masuk ke mall, ke airport, lalu kemudian nampak label halal, udah, berarti MUI ada pengawasan di situ. Makan. Ustadz sendiri, saya biasanya makanan-makanan yang makanan-makanan impor kalau udah terdesak betul. Makanan pokok nasi padang. Yang jelas orang awak memasak. Tahu saya, tahu, kenal kita. Adapun yang barang-barang import, kalaupun dapat label halal, terdesak. Paling sebulan diajak orang, itu terdesak. Tak kita makan, tak hormat pula kan. Baca bismillah. Intinya, kalau sudah ada label halal, maka kita percaya, kita yakin. Karena mereka baru dapat label halal itu diperiksa oleh Majelis Ulama Indonesia, barulah dikeluarkan label halal. Nanti dipantau sekian bulan sekali. Demikianlah kaji kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.